Jemaat GKI Kelasi Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan melalui kitab Wahyu pasal 10 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kemurahan-Mu yang boleh terus mengiring perjalanan kehidupan kami. Dan kami percaya melalui firman-Mu kami terus diperlengkapi dan dimampukan juga untuk dapat mengerjakan bagian kami sebagai umat Tuhan. Karena itu Roh Kudus tuntun kami supaya kami ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan boleh mengerti dan dapat melakukannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu 10 ayat 8 sampai 11. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, "Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbagai kita yang boleh merenungkannya dan yang melakukannya, menghidupinya setiap hari. Haleluya. Di dalam Alkitab tercatat ada 2 orang yang diperintahkan Tuhan untuk memakan gulungan kitab yang berisikan firman Tuhan. Yaitu yang pertama Yeskiel dalam Yeskiel 3 ayat 1-3. Dan yang kedua adalah Yohanes, seorang rasul Tuhan yang mendapat penglihatan ketika berada di Pulau Patmos. Kita baca dalam bacaan kita Wahyu 10 ayat 8-11. Keduanya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang memakan firman itu adalah orang-orang yang menghayati kebenaran firman Tuhan itu sebelum menyampaikannya. Karena rasa manis madu di sini melambangkan hadirnya sukacita ketika menerima firman Allah itu. Tetapi rasa pahit di perut melambangkan kesulitan dan penderitaan dalam memperjuangkan pemberitaan firman Tuhan itu. Kenapa harus melalui penderitaan dan perjuangan yang sulit? Karena dalam konteks Yeskiel, ia harus memberitakan kebenaran firman Tuhan itu kepada bangsa Israel yang keras kepala dan tegar tengkuk. Dan dalam konteks kitab Wahyu, berita itu menjadi berat dan sulit, penuh tantangan, karena berita Injil harus diberitakan kepada banyak bangsa, kaum, dan bahasa, dan raja, yang tentu memiliki budaya yang berbeda bahkan asing bagi para pemberita Injil. Namun demikian, yang menjadi penekanan dari keduanya, baik kitab Yeskiel maupun Wahyu, adalah ketaatan umat Tuhan dalam menjalankan perintah Allah untuk memberitakan kebenaran firman itu dengan keteladanan hidup. Yang berarti sebagai umat Tuhan, sebelum kita memberitakannya, harus kita memahaminya terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan itu dan melakukannya atau menghidupinya. Karena itu beritakanlah dengan sukacita karena kebenaran firman yang kita terima, dan dengan kesiapan hati untuk menerima penolakan. Karena tugas kita tidak lain adalah untuk memberitakan kehendak Allah, baik ketika diterima maupun ketika akan ditolak sekalipun. Tetap teguh dan tekun, karena Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kemurahan-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa panggilan kami sebagai umat Tuhan adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kami. Bukan hanya dengan perkataan,
tetapi dengan seluruh keteladanan hidup kepada semua orang yang kami jumpai. Karena itu ya Tuhan, kuatkanlah hati kami, berikan kami keberanian dan hikmat, sehingga kami dapat memberitakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.